Rekaman pertempuran udara militer Rusia dibagikan akun Telegram resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada Sabtu 2 Juli. Video tersebut memperlihatkan dari persiapan prajurit sampai penerbangan pesawat serang jenis Su-25 oleh Angkatan Udara Rusia. Dalam pertempuran tersebut, militer Rusia meluncurkan serangan roket ke fasilitas dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Ditulis dalam keterangan lewat serangan tersebut, kendaraan lapis baja yang disemarkan oleh Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil dihancurkan. Rusia dilaporkan menyerang Ukraina Selatan meski mengaku fokus ke Ukraina Timur sejak April, di mana separatis anti pemerintah Kiev berada. Pasukan Kremlin dilaporkan kini membombardir wilayah Odessa, Jumat 1 Juli. Dalam laporan AFP, rudal Rusia menyerang apartemen 9 lantai dan pusat rekreasi, akibatnya 14 orang tewas dan 30 terluka termasuk anak-anak. Odessa adalah wilayah pelabuhan penting di Ukraina. Otoritas meminta warga memposting informasi online tentang operasi penyelamatan. Serangan ini terjadi sehari setelah pasukan Rusia mundur dari Pulau Ulara. Wilayah itu berada di lepas pantai Odessa. Pulau itu telah menjadi simbol perlawanan Ukraina pada hari-hari pertama perang Februari. Kala itu puluhan warga Ukraina meneriakkan yel-yel mengusir kapal perang Rusia, yang memicu viralnya meme perlawanan di media sosial negara itu. Beberapa pejabat Ukraina mengklaim kemenangan, namun Rusia berkata lain dengan menyebut penarikan pasukan untuk niat baik agar tidak mengganggu upaya PBB untuk mengatur ekspor biji-bijian yang dilindungi dari Ukraina. Ukraina tuding Rusia jatuhkan bom fosfor di Pulau Ular. Tentara Ukraina menuduh Rusia melakukan serangan menggunakan amunisi fosfor pembakar di Pulau Ular, hanya sehari setelah Moskow menarik pasukannya dari Pulau Berbatu di Laut Hitam. Panglima tentara Ukraina Valery Zaluzhny menyatakan di Telegram jet tempur Su-30 Rusia yang diterbangkan di atas pulau dari ke semenanjung Crimea menjatuhkan bom fosfor dalam 2 serangan mendadak pada hari Jumat. Hari ini sekitar pukul 18.00, pasukan Su-30 Angkatan Udara Rusia 2 kali melakukan serangan dengan bom fosfor di Pulau Zemigi, kata tentara Ukraina dalam sebuah pernyataan menggunakan nama lain untuk Pulau Ular seperti dikutip dari Al Jazeera. Sabtu 2 Juli, Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Kamis menggambarkan penarikan pasukannya dari pulau itu sebagai sikap niat baik yang dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Moskow tidak akan mengganggu upaya PBB untuk mengatur ekspor biji-bijian yang dilindungi dari pelabuhan Ukraina di Laut Hitam. Tentara Ukraina lantas menuduh Rusia tidak dapat menghormati bahkan pernyataan mereka sendiri. Rekaman video yang menyertai pernyataan Ukraina menunjukkan sebuah pesawat menjatuhkan amunisi setidaknya 2 kali di pulau itu, dan apa yang tampak seperti garis-garis putih muncul di atasnya. Senjata fosfor yang meninggalkan jejak putih yang khas di langit adalah senjata pembakar yang penggunaannya terhadap warga sipil dilarang di bawah konvensi internasional. Tetapi diizinkan untuk sasaran militer. Ukraina telah menuduh Rusia menggunakan bom fosfor beberapa kali sejak menginvasi pada akhir Februari, termasuk di wilayah sipil. Tuduhannya dibantah Moskow. Ukraina telah mengklaim bahwa personel militer Rusia terpaksa mundur dari pulau itu setelah berada di bawah rentetan tembakan artileri dan rudal. Pulau Ular terletak di lepas pantai Ukraina, sekitar 35 km dari delta Danube, dan sudah menjadi daerah militer terbatas sebagai pos perbatasan Ukraina sebelum perang dimulai. Presiden Amerika Serikat Joe Biden memastikan akan mengirim 2 skuadron jet tempur F-35 Lightning II ke Inggris. Langkah ini diambil Biden untuk memperkuat pertahanan jelang konferensi tingkat tinggi Pakta Pertahanan Atlantik Utara di Madrid, Spanyol 28 Juni sampai 30 Juni 2022. Tak cuma mengirim puluhan jet siluman tercanggihnya, Biden juga menjanjikan bahwa Amerika akan mengirim 2 kapal perang jenis perusak ke perairan Spanyol. Keputusan Biden dikonfirmasi langsung oleh Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg. Stoltenberg juga mengumumkan bakal diterimanya 2 negara Eropa Utara, Finlandia dan Swedia, untuk bergabung dengan aliansi pertahanan terkuat dunia. Amerika terus-menerus memberikan dukungannya kepada NATO di tengah gemuruh invasi Rusia ke Ukraina. Pengiriman 2 skuadron jet tempur siluman F-35 dilakukan pasca penambahan 20.000 prajurit Angkatan Bersenjata AS ke Eropa. Tindakan Amerika ini ditunjukkan langsung kepada Rusia di bawah komando Presiden Vladimir Putin, yang tak juga memberi perintah menghentikan perang di Ukraina. Pada saat Putin telah menghancurkan perdamaian di Eropa dan menyerang prinsip-prinsip ketertiban berbasis aturan, Amerika Serikat dan sekutu kami akan bergerak, ucap Biden dalam pesan kepada Putin dilansir Viva Militer dari Voice of America. 2 jet tempur Rusia Su-30 mencegat 2 pesawat pembom milik Amerika Serikat di atas Laut Hitam pada Rabu 20 Oktober 2021. Pilot jet tempur Rusia itu kemudian memaksa pesawat AS mengubah arah dari perbatasan Rusia. Menurut pernyataan tersebut, target yang teridentifikasi merupakan pesawat pembom nuklir B-1B milik Angkatan Udara AS. Jet tempur Rusia kemudian mengawal pesawat itu di atas Laut Hitam. Setelah pesawat militer asing berbalik dari perbatasan negara Federasi Rusia, para pilot Rusia kembali dengan selamat ke pangkalannya, kata Kemenhan Rusia.
Insiden itu terjadi di saat hubungan AS-Rusia yang masih memburuk. Moskow baru-baru ini menjadi tuan rumah latihan perang skala besar yang dipantau oleh AS yang diduga mengirim pesawat mata-mata ke wilayah tersebut. Dikutip dari The Sun, pada September lalu, jet Rusia mencegat pesawat pembom berkemampuan nuklir B-52 AS di atas Samudra Pasifik. 3 pesawat tempur Su-35 mengawal pesawat Stratofortress saat pembom itu terbang dekat perbatasan Rusia setelah terdeteksi oleh radar. 2 unit jet tempur Rusia dikerahkan untuk mencegat pesawat Boeing P-8 Poseidon memasuki wilayah negeri Beruang Putih. Pernyataan tersebut disampaikan Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu 7. Kementerian tersebut menambahkan insiden tersebut terjadi di atas perairan Laut Hitam pada Selasa 6 Juli. Kementerian Pertahanan Rusia menyebutkan 2 unit jet tempur Su-30 langsung diluncurkan untuk mencegat pesawat mata-mata buatan Amerika Serikat itu memasuki wilayah udara Rusia. Kementerian itu menambahkan mulainya sistem kontrol udara Rusia mengidentifikasi adanya target udara yang mendekat. 2 pesawat tempur Su-30 lalu dikirim untuk mengidentifikasi pesawat tersebut dan mencegahnya memasuki wilayah udara Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia melanjutkan, kedua jet tempur itu berhasil mencegah pesawat mata-mata tersebut memasuki wilayah udara Rusia. Melansir Reuters, Kementerian Pertahanan Rusia menduga pesawat tersebut kemungkinan milik Angkatan Laut AS. Hari ini sekitar pukul 18.00, pasukan Su-30 Angkatan Udara Rusia 2 kali melakukan serangan dengan bom fosfor di Pulau Semigi, kata tentara Ukraina dalam sebuah pernyataan menggunakan nama lain untuk Pulau Ular seperti dikutip dari Al Jazeera. Sabtu 2 Juli, Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Kamis menggambarkan penarikan pasukannya dari pulau itu sebagai sikap niat baik yang dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Moskow tidak akan mengganggu upaya PBB untuk mengatur ekspor biji-bijian yang dilindungi dari pelabuhan Ukraina di Laut Hitam. Tentara Ukraina lantas menuduh Rusia tidak dapat menghormati bahkan pernyataan mereka sendiri. Rekaman video yang menyertai pernyataan Ukraina menunjukkan sebuah pesawat menjatuhkan amunisi setidaknya 2 kali di pulau itu, dan apa yang tampak seperti garis-garis putih muncul di atasnya. Senjata fosfor yang meninggalkan jejak putih yang khas di langit adalah senjata pembakar yang penggunaannya terhadap warga sipil dilarang di bawah konvensi internasional. Tetapi diizinkan untuk sasaran militer. Ukraina telah menuduh Rusia menggunakan bom fosfor beberapa kali sejak menginvasi pada akhir Februari. Termasuk di wilayah sipil, tuduhannya dibantah Moskow. Ukraina telah mengklaim bahwa personel militer Rusia terpaksa mundur dari pulau itu setelah berada di bawah rentetan tembakan artileri dan rudal.